Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C mengambil tema implementasi skema data warehouse dari Adidas USA Sales Dataset. Kami ada beranggota saya sendiri, Dararia Fifwadi, Muhammad Darmasti Maida, Wahyudi, Raihan Gatrunanda, dan Wafi Abia. Oke, selanjutnya ada daftar isi presentasi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pemilihan dataset Kaggle, yang ketiga sumber data, yang keempat ukuran dataset, yang kelima jenis data yang terkandung, yang keenam sampel data, yang ketujuh desain skema data warehouse, yang kedelapan rancangan skema data warehouse, yang kesembilan implementasi. Latar belakang Kaggle adalah platform yang menghadirkan beragam dataset dari berbagai domain yang bisa digunakan untuk analisis data, pengembangan model machine learning, dan keperluan lainnya. Pemilihan dataset. Dataset penjualan Adidas adalah kumpulan data yang mencakup informasi penjualan produk Adidas. Jenis kumpulan data ini dapat mencakup perincian seperti jumlah unit yang terjual, total pendapatan penjualan, lokasi penjualan, jenis produk yang terjual, dan informasi yang relevan. Sumber datanya adalah data tersebut bersumber dari platform Kaggle yang dapat diakses pada tautan di bawah ini. Eh, jadi ini isinya. Ya, ini Adidas Sales Dataset dari platform Kaggle. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada ukuran dataset. Jadi Adidas dataset in US ini berjumlah 9.652 data dengan jumlah kolomnya itu sebanyak 14 kolom. Lanjut, untuk jenis data yang terkandung itu ada retailer, retailer ID, invoice date, region, sama state. Keterangan itu misalkan nama retailer itu string, untuk keterangan retailer ID itu ID retailer yang unik, keterangan untuk invoice date itu adalah tanggal fakturnya, keterangan untuk regionnya itu ada wilayah geografis, keterangan state itu ada negara bagian. Tipe datanya tertera. Lanjut, untuk yang city, contohnya kota, tipenya itu string, produk itu nama produk, bentuknya string, price per unit itu penjelasan harga per unit, string, unit sold jumlah per unit, integer, total sales, total penjualan, string, operating profit, laba operasional, string, auto margin yaitu margin operasional, string, sales metodenya, metode penjualan, bentuknya string. Selanjutnya ini contoh sampel datanya yang berada di Excel-nya. Jadi ada 14 kolomnya, bisa dilihat ada retailer, data ID, invoice date, region, state, city, produk, price per unit, unit sold, total sales, operating profit, operating margin, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian setelah ditentukan jenis data pada slide sebelumnya, ada terbagi beberapa dimensi dan satu tabel di antaranya. Yang pertama, dimensi retailer dengan retailer ID dan nama retailernya. Next. Kemudian ada dimensi date yang terbagi menjadi beberapa kolom dengan value masing-masing. Ada invoice date, year, dan month. Kemudian ada lokasi yang terdiri dari region ID, region, state, dan city. Kemudian ada produk. Next. Dan yang terakhir ada fakta sales yang terdiri dari referensi dari tabel dimensi dan measure, yaitu unit sold, total sales, operation profit, operation margin, sama sales method. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Untuk rancangan skema data warehouse-nya itu, next. Untuk primary key-nya itu ada dimensi retailer dengan primary key-nya itu retailer ID, dan untuk dim date itu invoice ID, dim location itu region ID, dim product itu product ID, dan fact table itu sales ID. Next, untuk relationship-nya itu dim retailer dengan fact table itu one to many, dim date dengan fact table itu one to many, dim location dengan fact table itu one to many, dan dim product dengan fact table itu one to many juga. Nah, ini adalah eh, skema data warehouse-nya itu dengan Snowflake untuk region-nya ke state, state ke city, dan city ke fact table. Next.
implementasinya akan dimulai. Oke, yang pertama kita akan mengimplementasikan terlebih dahulu dari dimensi produk. Pertama-tama kita membutuhkan Excel source, data conversion, sort, script komponen, sort 1, OLEDB destination. Karena di produk ini tidak memiliki, di Excel-nya tersebut tidak memiliki ID, maka kita melakukan script komponen untuk menambahkan ID tersebut. Yang pertama di kolomnya di Excel source kita hanya menyeklis produk. eh, Setelah itu menyambungkan ke data conversion. Di sini di produk juga di checklist, lalu di data tipenya diganti string, lengthnya sesuai dengan yang ada di eh, SQL Server. Lalu lanjut ke sorting. Di sini produk juga yang di checklist. Jangan lupa menceklis juga remove row with duplicate source value agar tidak duplikat. Lalu script komponen di sini eh, menambahkan output yaitu product ID, di mana tadinya kan tidak ada product ID, dan di scriptnya juga diganti dengan row no titik 20. Lalu lanjut ke short ke satu. Di sini yang tadinya di checklistnya produk, sekarang di checklistnya product ID. Setelah itu remove row with duplicate sort values agar tidak duplikat. Terakhir, di sini ada OLEDB. Di sininya kita menggunakan dimensi produk, dan di mappingnya yang tadinya produk ke produk kita ganti dari copy of product ke produk. Setelah itu kita jalankan, maka data yang tadinya datanya banyak dan redundansi, setelah kita sorting maka data tersebut menjadi satuan. Setelah itu Selanjutnya kita ke data flow region. Yang pertama kita memakai Excel source untuk mengambil data dari Excel-nya. Kita memilih di region karena kita memakai dimensi region. Lanjut. Kita ke data conversion. Kita di data conversion kita memilih atau menselect region, terus kita ganti tipe datanya menjadi string atau DTSTR panjangnya 10. Selanjutnya kita ke sort. Di sort kita memilih juga region dan di sort tipenya ascending, dan tidak lupa kita remove row biar tidak duplikat. Selanjutnya kita ke script komponen. Di script komponen ini kita menambahkan region ID yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya kita ke script, kita script menambahkan row. Selanjutnya kita ke sort. Di sort kita memilih region ID yang sudah diinputkan sebelumnya ke output, dan jangan lupa remove row with duplicate supaya tidak duplikat datanya. Selanjutnya kita ke OLDB, kita memilih dimensi region karena kita ingin membuat dimensi region, dan kita mappingnya region ke region, copy of region ID ke region ID. Kita select from dimension region yang telah dibuat, dan akan muncul outputnya yaitu ada region ID sama region. Lanjut ke dimensi state. Dimensi state ini lebih kompleks ya, di mana awalnya sama kita mengambil Excel source dulu untuk mengambil sumber datanya, mau mengambil dari mana ya, sama Excelnya. Tapi yang diambil itu region dan state. Kenapa? Karena kita butuh kunci foreign key-nya dari region. Langsung ke data conversion, pilih semuanya, ubah tipe data jadi string, dan panjangkannya sesuaikan. Lanjut ke lookup. Nah, di lookup ini kita membutuhkan region ID dari si tabel regionnya tadi. Untuk apa? Untuk foreign key nanti di tabel si state-nya.
region ID, lookup operationnya kita nggak perlu isi, tapi outputnya perlu region ID. Nah, si copy of regionnya ini kita alainkan ke region. Lanjut, kita lanjut ke sorting. Nah, di sortingnya ini, kalau misalkan tadi tidak menggunakan lookup, region ID-nya ini tidak akan muncul. Makanya yang di checklist itu copy of state, copy of region, dan region ID. Jangan lupa pakai remove untuk menghilangkan redundansi data. Lalu kita ke script komponen, kita menambahkan output state ID ya untuk nanti di sorting yang kedua. Untuk scriptnya sama seperti sebelumnya, hanya menambahkan row number dan dibikin incremental. Untuk di sorting yang kedua, kita hanya memilih region ID dan state ID. Region ID-nya ada karena tadi sudah dimasukkan di sort 1 ya. Terus tipenya ascending, lalu jangan lupa dicentakkan remove rows with duplicate-nya supaya tidak ada redundant. Untuk all DB destination-nya kita masukkan ke dimensi state karena kita ingin menyimpannya di dimensi state. Untuk mappingnya untuk state ID seperti biasa ke state ID, region ke region ID. Untuk yang copy of state masukkan ke state. Lalu bisa dicoba file servernya. Ya bisa dilihat ada ID state-nya, nama state-nya, dan region ID-nya. Kita lanjut ke dimensi city. Dimensi city mirip seperti yang ada di dimensi state, dimulai dari Excel source untuk mengambil. Cuman yang diambil hanyalah state city. Kenapa? Karena kita butuh key dari si state-nya. Lanjut, kita ke data conversion. Seperti biasa di checklist semuanya. Ubah data tipenya awalnya Unicode menjadi string. Langsung ke lookup. Seperti yang sebelumnya sama. Ngambil connection ke state, column-nya kita centang yang state ID, copy of state-nya taruh ke state. Untuk sortingnya sama seperti sebelumnya, ambil yang copy of state dan juga ID-ID-nya diambil. Tipenya ascending, jangan lupa remove row untuk menghilangkan redundansi data. Untuk script komponen kita menginginkan output city ID nanti. Dan scriptnya sama seperti biasa, row number dan incremental. Untuk yang sort yang kedua, yang dipilih hanyalah ID-nya, yaitu state ID dan juga city ID. Lalu untuk destinasinya, kita ingin mengisinya karena tadi ingin mengisi di dimensi city, maka pilih yang dimensi city. Untuk mappingnya, seperti biasa yang city ID ke city ID, state ID ke state ID, copy of city ke city. Lalu bisa dicoba di servernya, lihat ada city ID, nama city-nya, dan juga state ID-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyudi ya. Untuk bagian dimensi info state-nya itu dari Excel source-nya dulu, pilih Excel-nya, dan untuk di kolomnya itu kita pakai yang invoice date aja. Oke, terus ke data conversion, untuk invoice date-nya itu mengubah datanya menjadi string. Ya, udah. Terus kita di short supaya tidak ada redundansi datanya. Klik yang ini, remove row with duplicate short values. Oke. Terus ke oleh DB destination-nya, kita pilih yang dimensi invoice date. Untuk mappingnya itu copy of invoice date-nya ke invoice ID. Oke. Bentar. Ini dan itu untuk dari year month sama date-nya itu tuh dari query yang ini itu untuk mengubah invoice ID-nya bisa menjadi year month sama date. Selanjutnya dijelaskan oleh Wapi. Dan yang terakhir ada dimensi retailer. Yang pertama kita memerlukan Excel source untuk mengambil data dari dataset.
kita cukup memilih retailer ID. Kita cukup memilih retailer karena tidak memerlukan retailer ID. Kemudian kita melakukan data conversion di data conversion untuk merubah data tipe dan panjangnya, string dan menjadi 13 untuk panjangnya. Kemudian kita melakukan sorting terhadap datanya, dan jangan lupa untuk mengklik remove row agar tidak ada duplikasi data. Nah, kita untuk menambahkan ID atau membuat ID baru itu kita bisa membuatnya di script komponen dengan mengklik input and output, kemudian klik output column dan kita menambahkan add column. Kemudian kita melakukan edit script, menambahkan beberapa script. Next. Kemudian kita melakukan sorting terhadap ID yang sudah kita buat di script komponen tadi. Dan terakhir kita memilih tabel dimensi yang akan di mapping. Kita memilih dimensi retailer karena akan mapping retailer. Nah, untuk mappingnya itu yang pertama untuk kolom retailer ID, dan yang kedua itu copy of retailer dari data yang sudah dikonversi. Untuk outputnya akan menjadi seperti sedikit saja karena tidak ada data yang duplikasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.